Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasahbihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil jud wal karam ma'bail ilmi wal hikam wa barik wa sallim. Hadirin sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita baca kitab tafsir Jalalain pasnya di surat Ad-Dukhan juz 25 ini, kita tawasul dulu dengan selaksa damba mengharapkan ridho dari Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Abai uhamnil anbiya wal mursali jami'ali kullin wa sahaba wa qarabah wa tabi'in wa tabi'in wa bisanimuddin jami'in malaikatil muqarrabin radhiyallahu salatu wa salam ajma'in jami'atil arbaatil mujtahidin wal qurra wal fasirin wal ulama'il amilin wa syuhada'i wa sholihin wa sadati subnakallatin fitin wa jamil fuqaha wal muhadithin jami'uli al-kawn ajma'in Kutbi Rubani Arafya Somatani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilan Syekh Hasan Ali Sadili Syekh Ma'ruf Al-Kari Syekh Ibrahim Tasuki Syekh Ahmad Al-Badawi Syekh Ahmad Arifai Syekh Muhammad Bahuddin Anak Sabandi Syekh Muhammad bin Idris As-Safi'i Muhammad Faqil Muqaddam bin Ali Balawin Faqil bin Sabil Bebat Syekh Jalaluddin Al-Mahali Jalaluddin As-Suyuti Syekh Ahmad Sawi Syekh Sulaiman Al-Jamal Syekh Muhammad Nabi bin Umar Al-Jawal Bantani Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Badani Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Muhammad Khalid bin Abdullah di Bangkalan Kiai Sulaiman Kiai Menua Kiai Mahli Kiai Abu Zain Kiai Nurasan bin Watim Kiai Bahri Talan Kiai Abdul Latif bin Nurib bin Ibrahim Kiai bin Fadil Kiai Nurasan bin Nawi Kiai Ahmad Khalil Nawi Kiai Sirajim bin Ladwa Nawi Kiai Sa'dwa Nawi Kiai Hasan Nawi Muhammad Al-Bakir Kiai Abdul Alim bin Abdul Jalil Ahmad Nawi Abdul Jalil wa Jami' Auliya Tis'a karena khususan Ruhi Sunan Ampel Sunan Bonang Sunan Kalijogo Sunan Gunung Jati Sulim Mufuri Mazwajim Durayat Majma'in wa Jami'i Walidaina. Nama kedua orang tua kita sebutkan dan wabahnya. Wa jami'i awliya fi hadil balda jami'i abaina wa umatina wa masyaikhina wa azwajina wa durriyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina wa asdiqaina wa qarabatina wa ikhwanina fid din wa ahlina wa damiina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina kanu min masyariqil ardi ila magharibiha lahya minhum wal amwat wa maghfirhum warhamhum ma'afi ma'fuanhum syai'ul lana wa lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Amran min indina. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Innahu was-sami'ul alim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Bal hum fi syakki yal'abun. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Yaghshan nasa hadha 'adzabun alim. Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Anna lahumuz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin.
thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun inna kashiful adzabi qalilan innakum 'aidun yauma nabatishul batashatal kubra inna muntaqimun. Insyaallah yang akan saya maknai sampai ayat itu karena menyangkut tentang kebutuhan di malam bulan Ramadan ini, malam yang ke-19, dan mengingatkan duhon asteroid yang Allah janjikan akan membentur ke atas permukaan bumi yang termasuk menjadi tanda-tanda besar hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Dukhan utawi surat Ad-Dukhan makkiyatun iku bangsa Mekkah. Wakila lan den dawuhaken apa dawuh illa angin inna kashiful adzabi al ayah. Angin ayat inna kashiful adzabi al ayah. Al ayata. Wahia utai surat Dukhan situn iku 6 au sab'un utawa 7 au tis'un utawa 9 wa khamsuna lan 50 ayatan apane ayate. Surat Ad-Dukhan ini turun di kota Mekkah. Ada yang mengatakan kecuali ayat inna kashiful adzabi itu turunnya di Madinah. Dan jumlah keseluruhan surat Ad-Dukhan itu ada 56 ayat. Ada yang berpendapat 57 ayat, ada yang berpendapat 59 ayat. Hamim. Allah a'lamu iku luwih pirsa bimuradi kelawan kang den karepakene Allah bihi kelawan hamim. Bimuradihi kelawan kang den karepakene Allah bihi kelawan hamim. Allah yang lebih tahu maknanya hamim. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada ayat musyabihat, ayat yang serupa, ayat samar yang hanya Allah yang tahu. Sampai nabinya tidak dikasih tahu, umatnya apalagi. Meskipun hilaf ulama, ada yang bisa mengartikan hamim, ada yang bisa mengartikan yasin, kafayain sin, terus alif lam mim, ada yang tosin, itu ada maknanya semua ternyata. Tapi maknanya banyak dirahasiakan, tidak ada yang berani mentafsirkan ulama tafsir, sehingga ada setiap tafsir Jalalain jatuh setelah ayat musyabihat. Allahu a'lamu bimuradihi bihi. Allah yang lebih tahu maksud daripada hamim itu sendiri. Wal kitabi, demi kitab. Yang dimaksud kitab adalah ai al-Qur'ani, tegese Al-Qur'an. Al-mubini kang mertelaaken. Demi kitab Al-Qur'an yang menjelaskan. Al-mubini tafsirannya ay al-muzhiri kang mertelaaken al-halala ing perkara kang halal minal harami saking bedane haram. Al-Qur'an, demi Al-Qur'an yang menjelaskan mana yang halal dari mana yang haram. Inna sakdune ingsun Allah anzalna iku wis nurunaken sapa ingsun, anzalna iku wis nurunaken sapa ingsun hu ing alkitaba fi lailatin ing dalam wengi mubarakatin kang den barokai, mubarakatin kang den barokai. Kalau maknanya ndak nututi bisa disetel ulang live-nya karena ini kan direkam. Saya butuh keterangannya. Sesungguhnya aku Allah, aslinya bacanya kan nahnu itu dhamir mutakalim al ghair. Aku dengan yang lain, berarti kami. Kenapa bahasanya inna, kami, kita? Karena Allah yang nurunkan Quran, tapi Allah nyuruh malaikatnya, sehingga bahasanya inna, kami. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya aku dengan memerintahkan malaikat untuk menurunkan kitab Al-Quran di sebuah malam yang diberkahi. Tafsirannya lailatin mubarakah, malam yang barokah itu apa yang dimaksud? Ya utawi lailatin mubarakah, lailatul qadri iku lailatul qadar. Yang jelas terjadinya hanya di bulan Ramadan. Itu pendapat tafsir yang pertama. Tafsiran yang kedua, au utawa lailatun nisfi min Sa'ban, iku wengi separo saking bulan Sa'ban, malam 15 Sa'ban.
Jadi ulama tafsir berbeda pendapat mentafsirkan ayat fi lailatin mubarakah. Ada yang berpendapat yang dimaksud malam barokah di situ adalah malam Lailatul Qadar, ada yang berpendapat malam nisfu Sya'ban. Nazalah temurun opo alkitab fiha indal lailatin mubarakah. Nazala temurun opo kitab fiha indal lailatin mubarakah min ummil kitabi saking loh mahfud, min ummil kitabi saking loh mahfud. Loh mahfud kemarin ada di atas Sidratul Muntaha, ada di atas langit yang ketujuh. Minas sama isa bi'a awet saking awet langit kang nomor pitu ilas sama idunya tumeka maring langit dunya. Turunnya Al-Quran kemarin di surat Inna anzalna fi lailatul qadar. Biar nyambung maksud saya. Setelah saya memaknai surat Al-Qadar, saya maknai surat Ad-Dukhan. Saya tadi lihat judul surat, kira-kira apa yang mau saya baca, ternyata kayak disuruh baca surat Ad-Dukhan. Nyambung kan ya. Setelah menceritakan Al-Qadar, baru kita mentaukiti keterangan yang ada di surat Al-Qadar di surat Ad-Dukhan. Allah turunkan Al-Quran di malam mubarakah itu. Ada yang berpendapat malam barokah Lailatul Qadar. Jadi turunnya Al-Quran itu ada ulama yang berpendapat turunnya di malam Lailatul Qadar. Ada pula yang berpendapat turunnya di malam nisfu Sya'ban. Turun dari Loh Mahfud, sebuah papan suratan takdir manusia Al-Mahfud yang dijaga oleh ribuan malaikat. Diturunkan dari langit 7 menuju langit dunia. Langit yang dijaga oleh Nabi Ibrahim itu langit ke-7, sampai langit dunia, langit yang dijaga oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi langit sama dunia, langit yang bisa kita lihat ini lapis pertama ini sama dunia. Langit yang dijaga oleh Nabi Adam itu sama dunia, langit pertama. Baru langit kedua dijaga oleh Nabi Yahya dan Nabi Isa Al-Masih. Langit ketiga dijaga oleh Nabi Yusuf. Langit keempat dijaga oleh Nabi Idris. Langit kelima dijaga oleh Nabi Yusuf. Langit keenam, langit yang kelima dijaga oleh Nabi Musa. Langit yang keenam dijaga oleh adiknya yaitu Nabi Harun. Langit ketujuh dijaga oleh datuknya Nabi Muhammad SAW yaitu Nabi Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Itu keterangannya ada di kitab Nurul Dhalam, Syarah Aqidatul Awam, atau di kitab Dardil Mi'raj. Kenapa hanya langit yang kedua dijaga dua nabi? Karena kelak Nabi Isa Al-Masih akan turun ke bumi. Inna Isa Al-Masih nazala ilal ardi sayangkihu wa sayudladulah. Nabi Isa Al-Masih kelak akan turun ke bumi dan beliau akan menikah dan beliau akan melahirkan keturunan anak. Jadi bagi yang jomblo-jomblo jangan pesimis. Nabi Isa masih belum menikah. Sekarang masih jaga langit kedua. Makanya cuma langit kedua yang dijaga dua nabi. Kalau hanya dijaga satu nabi, terus Nabi Isa turun ke bumi, siapa dengan dia? Makanya dijaga saudaranya juga yang bernama Nabi Yahya, Nabi Yahya bin Zakaria. Ibunya Nabi Yahya itu bernama Siti Usa. Nabi Yahya bin Zakaria, Nabi Yahya bin Siti Usa. Siti Usa istrinya Nabi Zakaria. Siti Usa punya adik perempuan namanya Siti Hana. Siti Hana menikah dengan Said Imran, lahirlah Siti Maryam. Siti Maryam melahirkan Nabi Isa Al-Masih. Jadi Nabi Yahya masih paman sepupunya Nabi Isa. Makanya dua saudara ini yang jaga langit kedua. Itu saya ngomong kayak gini karena baca kitab, bukan karena saya ladunin. Baca kitab. Nama kitabnya tadi itu Nurul Dhalam, karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Banten, kelahiran Tanarah, kota Serang, Banten. Wafat di Al-Ma'la di Mekah. Pernah ziarah ke makamnya beliau di Al-Ma'la.
Kalau haulnya beliau itu Jumat terakhir setiap Syawal. Jumat terakhir Syawal rame Banten. Di provinsi Banten rame. Banyak banget. Padahal orangnya ada di Mekah, yang diholi di Indonesia, tapi rame. Kayak haul Solo. Orangnya yang diholi ada di Sewon, Hadramut, Yaman. Tapi Solo rame haulnya. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtuduran, bukan di Solo beliau, tapi wafatnya di daerah Sewon, Hadramut, Yaman. Di kota Sewon, provinsi Hadramut, Yaman. Tapi rame hallnya kayak gitu. Banyak di Indonesia orangnya tidak ada di sini, tapi hallnya ribuan orang yang datang. Inna sakdune ingsun Allah kuna iku ana sapa ingsun mundirin iku kang meden-medeni. Mundirina iku kang meden-medeni. Tafsirannya mundirin ay mukhawifin, artinya mukhawifin sama mundirin sama, tegese iku kang meden-medeni. Meden-medeni fiha ing dalem lailatin mubarakah. Ya, ing dalam lailatin mubarakah. Apa lailatin mubarakah tadi? Sesungguhnya aku memberikan intimidasi, memberikan ancaman, menakut-nakuti hambaku di malam barokah itu. Apa malam barokah itu tadi? Yang pertama pengertiannya adalah ai fi lailatul qadri au lailatin nisfi min Sya'ban. Di malam Lailatul Qadar dan malam nisfu Sya'ban, Allah memberikan nasihat, memberikan intimidasi kepada hambanya. Yufroku dan putusi, yufroku dan putusi, ay yufsolu dan putusi. Yufroku dan yufsolu sama maknanya, ay yufsolu. Yufroku dan putusi kulu amrin apa saban-saban perkara. Hakimin kang den kokohaken, hakimin kang den kokohaken. Maknanya hakimin sama dengan muhkamin, ay muhkamin, tegese kang den kokohaken. Di malam mubarakah itu, di malam Lailatul Qadar itu, di malam nisfu Sya'ban itu, Allah putuskan segala urusan yang berkait dengan urusan makhluknya, yang keputusannya sudah diperkokoh, diperkuat, dan sudah didokumentasikan kalau bahasa sekarang. Apa saja yang sudah di yufrok, yang sudah diyufsol, diputuskan. Minal arzak, bayani piro-piro rizki, wal ajali lan piro-piro mongsone pati, wal ajali lan piro-piro mongsone pati, wa ghairi ma lan liyane arzak wal ajal, wa ghairi ma lan liyane arzak wa ajal. Allati takunu, allati iya arzak ajal wa ghairihi ma takunu kang ono apa alati fisanati iku ing dalem jerone taun, fisanati iku ing dalem jerone taun, ila mithli tilkal lailah tumeka maring padane mengkono-mengkono wengi. Ila mithli tilkal lailati tumeka maring padane mengkono-mengkono wengi. Allah putuskan segala urusan yang menyangkut tentang rizkinya manusia, ajal kematiannya, Allah putuskan di malam mubarakah, malam Lailatul Qadar atau malam nisfu Sya'ban. Diputuskan di malam nisfu Sya'ban, bisa kita padukan pendapat ini. Allah putuskan di malam nisfu Sya'ban dan Allah serahkan di malam Lailatul Qadar kepada mudabbiratil umur, malaikat yang ditugaskan ngatur urusan makhluknya. Siapa? Yang dipelopori oleh ru'asa il malaikah al-arba'ah, pimpinan malaikat yang 4. Siapa namanya? Kemarin dijelaskan, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ini kepalanya malaikat, rajanya malaikat. Ada 4. Jadi diputuskan di malam nisfu Sya'ban dan diserahkan di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Gitu. Bisa dipadukan. Namanya ulama tafsir hilaf. Diputuskan urusan rizki kita. Rizki itu ada yang kalau di kitab Mirqadus Su'ud di tasdik
Sarannya kitab Sulamut Taufik dijelaskan rizki itu ada dua. Ada rizki yang batin, ada rizki yang zahir, ada rizki yang sifatnya abstrak tidak kelihatan mata, ada rizki yang sifatnya konkret kelihatan mata. Yang tidak kelihatan mata kayak rizki-rizki yang masuk ke dalam hati kita. Contohnya, contoh kecilnya, kayak hati kita dikasih ilmu pengetahuan, hati kita diberi kesabaran, syukur, tawadu, qanaah, diberi rizki husnuzon, itu termasuk rizki. Rizki yang kelihatan mata kayak sandang, pangan, papan ya, pakaian yang kita pakai, makanan yang kita makan, tempat tinggal yang kita tempati, itu rizki yang kelihatan mata. Jadi kalau minta kaya, jangan hanya kaya rizki yang kelihatan mata. Kamu mengamalkan pesugihan, sugi rizki batin, sugi rizki zahir. Kaya rizki yang zahir dan kaya rizki yang batin. Dua-duanya diminta, rugi kamu. Kalau berdoa minta dilancarkan rizki zahir saja. Umumnya manusia itu minta dikayakan rizki zahir saja. Akhirnya tidak alim. Akhirnya batinnya tidak punya rizki. Minta dikayakan semuanya. Rizki zahir dan rizki batin dimasukkan semua kepada kita. Ini doa pelancar rizki, jangan hanya diniati rizki zahir saja, rizki yang kelihatan mata saja. Rizki batin itu diminta juga, biar sama-sama diperkaya. Harta kaya, ilmu pengetahuan kaya. Ajal kematian, dia tidak bisa request mau hidup berapa tahun di dunia. Allah yang menentukan. Kemudian Allah serahkan kepada mudabbiratil umur. Nanti malaikat Israel tidak pernah salah mencabut nyawa, tidak pernah. Ditakdir mencabut nyawa seluruh dunia. Nyawanya orang 100 di hari yang sama, di jam yang sama, di menit yang sama, di detik yang sama, di tempat yang berbeda-beda. Itu tidak pernah salah malaikat Israel, bareng langsung mati. Terus yang asli Israel yang mana terus? Kan setiap hari ada orang meninggal. Ya kalau kita mikirnya di kampung kita sendiri ya, seluruh dunia pasti setiap hari ada yang mati. Makanya di kitab-kitab fikih itu kita tetap sunat sholat jenazah setiap hari. Niati mengirimkan atau mensolati orang-orang yang mati, orang-orang Islam yang mati di hari ini. Sholat gaib. Setiap hari pasti ada orang mati ya. Di Mekah, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, setiap hari setelah sholat fardu sholat jenazah. Kalau di Indonesia yang tidak ada ya. Jadi ditentukan di malam itu, tahun itu sampai malam di tahun berikutnya. Ila sanatin qabil, tahun yang akan datang. Makanya disebut Lailatul Qadar. Jadi malam nisfu Sa'ban itu ibarat orang ujian itu malam rapat pleno untuk mempersiapkan diri penerimaan buku rapot amal selama 1 tahun. Ada yang merah, puasanya merah ini. Meskipun dia puasa tapi matanya tidak puasa, jelalatan delok sing haram. Meskipun mulutnya puasa dari makanan tapi lidahnya tidak puasa ngomongi orang, mencaci maki orang, menyakiti hati orang. Ini perutnya puasa tapi kelaminnya tidak puasa. Telinganya tidak puasa, maksiat, mendengarkan musik-musik haram yang haram didengari, mendengarkan omongan-omongan yang haram didengar, kayak rasanan, gunjingan ya. Itu hasil. Hidungnya tidak puasa karena mencium bau harumnya wanita yang bukan mahramnya. Dosa hidungnya tidak puasa. Makanya di situ puasa itu makruh pakai parfum. Kalau orang haji, orang ihram haji, ihram umroh itu haram pakai parfum, bau-bau harum. Orang yang puasa makruh pakai
bau pewangian. Wewangian di situ tidak harus parfum, minyak oles, semprot itu enggak. Termasuk sabun. Sabun mandi kan baunya harum. Itu termasuk kategori yang dimakruhkan pada saat puasa. Jangan sampai salah paham. Ini keterangannya ada kitab Fathul Mu'in. Nah, di Anatul Thalibin. Jadi kalau orang yang ihram haji umroh haram pakai parfum, kalau orang yang puasa makruh pakai parfum. Kalau haram dosa berarti, kalau makruh tidak dosa tapi kurang baik. Karena apa kok dimakruhkan bau-bau harum ataupun menyentuh wewangian? Karena ketika hidung kita mencium bau segar, bau yang wangi, maka badan kita pasti fresh, seolah-olah kita tidak puasa. Coba buktikan. Kamu duhur bangun tidur lemes loyo, ya haus, ya lapar loyo badannya. Tiba-tiba masuk kamar mandi terus sabun dicium baunya, langsung seger, seperti orang tidak puasa. Coba buktikan sendiri, benar nggak? Dari situ syariat memakruhkan, mengurangi ganjarannya puasa. Tapi ya tidak dosa, tapi kayak orang tidak puasa. Makanya kalau kita mau mandi pakai sabun, mandilah sebelum subuh setelah sahur. Kalau ingin mandi pakai sabun, mandilah setelah buka puasa, setelah maghrib. Kan sama aja. Jadi untuk mandi pagi, mandi duhur sama mandi asarnya jangan pakai sabun. Wis manual wis. Digosok-gosok pakai batu dah. Pokok mandi polosan wis, enggak usah pakai sabun. Kalau ingin betul-betul kita dikatakan asli puasa. Ya memang susah. Dulu saya pakai sabun terus. Sekarang setelah tahu hukumnya saya tidak pernah pakai sabun kalau mandi. Zuhur, mandi asar tidak pernah. Dipetah-petah no wes. Lagian setelah kalian tidur mulai pagi bangun zuhur ya. Bangunnya jam 2 mepet asar. Setelah itu mandi. Baru tidak terasa asar. Setelah itu tidak terasa 2,5 jam lagi kita sudah buka puasa. Masa tidak kuat ngepet sabun? Wong puasa kamu aslinya ya mulai asar sampai maghrib. Iya aslinya. Tapi kalau bisa, kalau Ramadan itu setelah sahur jangan tidur, nunggu subuh dulu. Habis subuh lah baca Quran atau apa, keliling olahraga. Nanti setelah sholat duha, atau kalau tidak sholat duha langsung tidur setelah terbitnya matahari. Jangan suka tidur setelah subuh sebelum terbitnya matahari, karena yurisul fakr, dapat menyeretkan rizki. Orang yang tidur setelah subuh, meskipun dia sudah sholat subuh, sebelum tulu isyamsi, terbitnya matahari, itu makruh hukumnya. Oleh karena itu di kitab I'anatul Thalibin, yusannu iqadun naim, sunat membangunkan orang yang tidur, yang tidurnya setelah subuh sebelum terbitnya matahari, meskipun dia sudah sholat subuh. Yang tidurnya setelah asar sebelum terbenamnya matahari, meskipun dia sudah sholat asar. Kalau belum sholat asar, belum sholat subuh, ya wajib dibanguni. Semisal sudah sholat, maka sunat dibanguni. Karena 2 waktu ini 2 waktu munculnya tanduk setan. Oleh karena itu diharamkan sholat sunat setelah subuh sampai terbitnya matahari, setelah asar sampai terbenamnya matahari. Makanya diharamkan sholat. Kan waktunya setan, jangan dibuat tidur. Makanya orang-orang yang gampang diganggu setan itu ya orang yang senang tiduran itu waktu itu. Senang tidur, gampang disihir, gampang diganggu jin, gampang kesurupan, ya senang tiduran setelah subuh, sebelum terbitnya matahari, sesudah asar, sebelum terbenamnya matahari. Waktunya setan. Coba buktikan kalau tidak percaya. Kalau kita tidurnya sesudah subuh, sebelum terbitnya matahari, kita bangun semisal jam 7, badan kita pegel-pegel semua, kurang puas tidurnya, pasti nambah lagi sampai jam 10, bangun lagi masih pegel-pegel semua, tidur lagi.
Tidak pernah merasa puas orang yang tidurnya sesudah subuh. Coba kita tidur itu waktu kailula sebelum zuhur itu. Tidur jam 10 bangun jam 1 atau jam 2. Itu tidurnya pulas nikmat. Membantu kita bangun di malam hari. Kalau sahur, makan sahur untuk ibadah kuat di siang hari puasa. Kalau tidur waktu qailula untuk ibadah kuat bangun di malam hari. Itu khasiatnya tidur waktu qailula. Tidur sebelum zuhur itu nikmat kalau enggak ada yang bangun ini, bangun sendiri. Apalagi bangunnya maghrib. Tidur setelah sahur tidur, maghrib baru bangun. Sapi kuat puasa. Terlalu parah itu orang. Terlalu parah. Kalau kita pingin lancar rezeki, kita pingin kaya, jangan biasa tidur di waktu pagi sebelum terbitnya matahari. Karena apa? Karena rezeki Allah turunkan, rahmat Allah turunkan setelah subuh sampai terbitnya matahari. Berbeda dengan bala. Oleh karena itu di kitab Wasiatul Mustafa li Sayyidina Ali, bakir bis sodaqah, berpagi-pagilah dalam urusan bersedekah. Innal bala yanzil qoblal bukur, karena bala ujian cobaan Allah turunkan sebelum datang waktu pagi, sebelum datang waktu terbitnya fajar shadiq. Sedang rizki Allah turunkan setelah terbitnya fajar shadiq, setelah subuh sampai terbitnya matahari. Kalau bala turunnya sebelum subuh, kalau rizki rahmatnya Allah turunnya sesudah subuh. Jadi tujuan sodakonya untuk tolak bala. Orang Cina itu kenapa kaya-kaya? Karena kalau pagi ngeteh nak tidur. Orang Islam melekok. Coba yang kebiasaan, yang biasa tidur itu diperangi, dibetah-betah, dimelek-melek namanya. Apa sekiranya ndak tidur? Tunggu, aslinya waktu subuh, adzan subuh sampai terbitnya matahari itu paling 1 jam lewat 10 menit. 1 jam aja, 1 jam setengah lah. Ya 1 jam lewat 1/4 itu. Masa nguat-nguatkan mata 1 jam nggak kuat, kita ngobrol ngopi aja kuat. Amron kelawan mertela akan temen, amron kelawan mertela akan temen, yufroku kullu amrin hakim, Allah putuskan segala perkara, Allah putuskan, Allah perkokoh di malam Lailatul Qadar atau malam nisfu Sa'ban. Amron kelawan mertela akan temen, ay farkon tegese kelawan ngukumi temen, tegese farkon kelawan ngukumi temen, min indina saking ngersane ingsun Allah. Inna satune ingsun kuna iku ana sapa ingsun mursilin iku zat kang ngutus, mursilin iku zat kang ngutus, mursilin iku zat kang ngutus. Ngutus kepada siapa Allah itu? Ar-rusula ing pira-pira rasul. Jumlahnya rasul itu ada 313. Saya ulangi lagi. Jumlahnya rasul yang pernah Allah utus ada 313. Sama persis kayak jumlah tentara Raja Tolut melawan Raja Jalut 313. Dan sama persis kayak jumlahnya tentara perang Badar, Badar Kubro 313. Jadi jumlahnya rasul yang pernah Allah turunkan ke bumi, yang pernah Allah utus di bumi itu jumlahnya 313. Hanya saja yang wajib kita ketahui cuma 25. Kalau yang 25 itu rasul semua. Jadi masih banyak yang tidak kita ketahui karena jumlahnya 313. Siapa saja rasul itu? Muhammad dan nyatane Muhammad, waman lan rasul qablahu kang sadurunge Muhammad. Qablahu kang sadurunge Muhammad. Qablahu kang sadurunge Muhammad.
Ya ini ada keterangan ya. Ada keterangan. Sekarang malam apa? Malam Kamis ya. Malam Kamis. Ini ada banyak hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan surat Ad-Dukhan. Kita perhatikan. Man qara'a ad-dukhana lailatal Jumat. Barang siapa yang membaca surat Ad-Dukhan di malam Jumat, besok malam Jumat ya, dikatakan malam mulai maghrib sampai subuh. Barang siapa yang membaca surat Ad-Dukhan, satu surat ini di malam Jumat, asbaha maghfuron, maka masuk di waktu pagi dia dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah. Jadi faedahnya surat Ad-Dukhan